Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo di acara Jalan Penuh Makna. Dan kita hari ini akan membahas tentang seperti yang ada di background saya, smile. Enggak juga ya, enggak spesifik tentang tersenyum ya, tapi tentang kebahagiaan atau happiness. Nah, tapi kita tidak akan ada pembahasan yang mungkin secara terstruktur, terkonsep, sistematik, dan seterusnya. Tapi ini isinya sharing-sharing aja tentang apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan, dan sehubungan dengan tadi juga yang sambil saya bersih-bersih rumah, bersih-bersih kandang kucing, ngasih makan kucing, ngasih minum, itu saya mendengarkan sebuah podcast ya yang berbicara tentang kebahagiaan. Nah, panjang sih yang dibicarakan di dalam podcast itu. Saya cuman pingin nge-grab aja ke satu titik ya, yang kemudian dari satu titik itu kita bisa sharing, bisa berbicara lebih luas, yang mungkin barangkali saja itu bisa dikaitkan dengan titik-titik di kehidupannya teman-teman. Meskipun saya hanya membagikan satu titik, istilahnya kalau di dalam agama saya itu adalah sampaikan meskipun hanya satu ayat. Nah, saya berharap satu ayat itu akan menjelma menjadi prinsip dan kemudian prinsip itu bisa diterapkan dalam berbagai konteks atau bahkan mungkin konteks yang sangat luas sehingga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Termasuk saya selalu mengulang-ulang ketika saya berbicara tentang sesuatu belum tentu saya itu adalah udah ada di posisi yang terbaik dalam hal objek yang saya bicarakan itu, tapi biasanya itu adalah cara saya untuk men-challenge atau untuk me-warning atau untuk memberikan arahan pada diri saya sendiri. Yang artinya nanti berharap dengan saya eh, yang sedang juga dalam proses belajar itu, teman-teman juga mungkin bersama-sama dengan saya untuk belajar tentang hal yang saya sampaikan. Dan hal itu adalah tentang happiness. Nah, dari podcast yang sangat panjang itu saya menangkap satu hal yaitu bahwa kita itu selama ini terbiasa untuk mencari, menargetkan atau mungkin barangkali saja kalau di istilahnya itu pursuit of happiness ya. Jadi mencari, mengejar ya, mengejar eh, kebahagiaan. Namanya orang mengejar itu kan berarti ada sesuatu, ada objek yang di depan kita dan kemudian kita kejar-kejar gitu ya. Nah, tapi ini masih mending, karena kan istilah mengejar itu kan berarti mencari. Ketika mencari, ya berarti ada upaya aktif. Tapi kalau di dalam podcast yang tadi saya dengarkan itu eh, menggunakan bahasa itu waiting. Jadi menunggu. Menunggu dapat pekerjaan, menunggu dapat penghasilan yang layak, menunggu mungkin barangkali hasil karyanya itu terjual dan seterusnya. Itu semuanya adalah upaya-upaya menunggu. Nah, sebelum kita ngomong tentang kebahagiaan, kita singgung dulu ini di upaya menunggu. Karena si podcastnya tadi itu menggunakan terminologi menunggu, bukan mengejar kebahagiaan. Meskipun saya kemudian nge-grabnya di mengejar kebahagiaan, karena kebetulan kata-kata yang paling populer itu kan pursuit of happiness itu ya. Nah, menunggu ini artinya berada di posisi yang kosong. Dia lupa bahwa dia itu sudah memiliki sesuatu. Nah, sedangkan sesuatu yang lain di depan sana itu belum datang. Sehingga dia menunggu, sehingga dia berada di situasi yang hampa. Situasi yang hampa ini tentunya membuat kita berada di dalam rasa yang lebih dari sekedar hampa. Karena perasaan hampa itu sendiri kan jarang ya kita rasakan ya. Yang benar-benar kosong, feeling empty itu jarang sebenarnya. Karena pasti akan ketika ada satu hal yang kosong, ini sama kayak hukum kekekalan energi ya, bahwa akan digantikan oleh rasa yang lain. Ketika kita merasa kosong, pasti akan ada rasa yang eh, punya kesempatan untuk masuk kepada kita. Rasa sedih, rasa galau, rasa resah. Itu juga sama kayak begitu. Tapi feeling empty itu atau dalam kondisi yang hampa itu, ini bukan berarti 100% kosong, tapi karena kita menunggu sesuatu yang kita tidak miliki, maka
Yang masuk itu bukan perasaan senang pastinya, tapi perasaan mungkin takut, cemas, rasa sedih, rasa, eee, apa, mungkin menyesal karena tidak memilikinya atau belum memilikinya gitu. Nah, ada di perasaan itu karena empty-nya ini memberikan kesempatan buat rasa yang tidak enak. Kenapa kok rasa yang tidak enak? Ya karena tidak memiliki. Ini berbeda dengan orang yang memiliki. Nah, lawannya itu memang yang memiliki. Yang memiliki itu artinya merasa sudah ada di dalam dirinya dia. Sehingga dia akan fokus kepada apa yang sudah dimiliki. Nah, intinya di podcast itu kayak begitu sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain ada terminologi namanya mengejar. Mengejar ini sedikit lebih baik lah karena lebih aktif, tapi memang tetap tidak lebih baik dari eh, apa ya ibaratnya grateful atau thankful atau bersyukur gitu ya atas apa yang kita miliki. Memang tidak lebih baik dari itu, tapi dia lebih baik daripada waiting tadi, daripada menunggu. Tapi dia mengejar. Tapi mengejar itu bukan sesuatu yang dikejar, itu ada di depan sana. Sama sebenarnya perasaan yang ditimbulkan itu sama kayak perasaan ketika menunggu dan kemudian kita merasa tidak memiliki. Mengejar itu pun juga sama ya, menimbulkan perasaan yang sama yaitu tidak memiliki. Ketika tidak memiliki atau merasa belum memiliki, maka itu akan membuat kita galau, sedih, merana gitu. Nah, itu yang kesamaannya, tapi yang perbedaannya adalah ada upaya lah mengejar. Tapi namanya upaya mengejar itu biasanya eh ada sesuatu yang tampak indah lah di depan sana yang ingin kita peroleh ya. Entah itu ukurannya lebih besar dari yang kita miliki, mungkin apa lebih nikmat daripada yang kita rasakan, lebih cantik lah daripada rupa atau sesuatu yang kita punyai gitu ya. Nah, itu yang membuat keabsurdan-keabsurdan atau ketidakjelasan ukuran atas kekayaan, keindahan, kesenangan yang ada di depan itu membuat kita itu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti mengejar. Dan ini tentunya berarti membuat kita berada dalam situasi yang menyedihkan, yang merana, yang menyesal, galau, itu dalam tempo yang berkepanjangan. Nah, itu yang dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menjadi default, sudah menjadi template, sudah menjadi bagian dari sistem diri kita. Karena sudah menjadi bagian dari sistem diri kita, maka itu kayak apa model kerja lah atau kalau dalam istilahnya attachment itu namanya working model ya. Artinya kayak ketika kita terbiasa dengan sesuatu itu melakukan itu dengan cara berbagai hal termasuk termasuk dengan cara berpikir tertentu, dengan cara merasakan tertentu maka itu akan menjadi working model kita. Nah, ini yang membuat kita tersetting dalam bentuk yang atau dalam kondisi yang galau, yang resah, yang tidak bahagia tadi. Sementara kita akhirnya melupakan untuk menikmati, enjoy dengan apa yang kita miliki. Nah, itu yang membuat sedikit banget gitu loh orang yang bisa merasa enjoy, merasa bahagia lah ya. Meskipun tetap ada dan kita bisa belajar dari orang-orang seperti itu ya. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari kan selalu dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang membuat kita itu berada dalam namanya itu eee, patologi atau abnormalitas peradaban gitu ya, yang kita anggap itu normal, tapi sebenarnya itu, tidak sesuai dengan sistem alamiah kita ya. Ya itulah, eee, semoga kita semuanya menyadari kondisi ini dan kemudian berupaya untuk menginventarisir apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, dan kemudian mensyukurinya, menikmatinya gitu. Nah, itu kurang lebih untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa kita peroleh dari sini, termasuk juga buat saya secara pribadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.